Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasrim, NIM 20 tema 473. Di sini saya akan menjelaskan tentang metal forming. Metal forming pada suatu manufaktur, kita bisa melihat struktur metal forming pada proses manufaktur, yaitu deformation process atau metal forming. Kemudian di sini terdapat benda-benda yang sudah melakukan proses metal forming. Yang pertama itu ada flat, kemudian ada flat berbentuk C dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada definisi metal forming. Metal forming adalah suatu proses pembentukan logam dengan menggunakan gaya tekan sehingga terjadi deformasi atau perubahan bentuk untuk mengubah bentuk dan ukuran pada logam. Setelah itu kita masuk pada prinsip dasar metal forming. Dengan memberikan gaya tekan atau tarik pada logam, maka logam secara plastis akan terdeformasi atau berubah bentuk, di mana gaya tekan atau tarik itu melebihi kekuatan lelah atau yield strength dari material. Kemudian kita akan melangkah pada sifat material pada metal forming. Yang pertama itu sifat material yang diperlukan, yaitu kekuatan lelah atau yield strength rendah dan keuletan yang tinggi. Kemudian faktor lain yaitu laju regangan. Semakin tinggi laju regangan, maka kekuatan lelah atau yield strength dan kekuatan maksimum semakin rendah. Di sini kita bisa melihat klasifikasi pembentukan logam metal forming berdasarkan cara kerjanya, yaitu metal forming, kemudian batang atau bulk deformation, lembaran silk metalworking. Kemudian terdapat proses pengerolan atau rolling, penempaan atau ekstrusi, dan penarikan kawat. Kemudian pada lembaran yaitu penekukan, cube drawing, dan pemotongan. Kemudian yaitu operasi deformation bulk. Kita bisa dilihat di sini pada gambar A, yaitu rolling dengan menekan benda kerja 2 buah. Kemudian bagian B yaitu forging, C yaitu extrusion, kemudian D adalah drawing. Kemudian pada operasi plat logam, A yaitu bending, gambar B drawing, C adalah shearing. Kemudian kita masuk pada klasifikasi pembentukan logam atau metal forming berdasarkan proses kerjanya, yaitu pengerjaan panas atau hot metalworking, kemudian yaitu pengerjaan dingin atau cold metalworking. Pada pengerjaan panas atau hot metalworking adalah proses deformasi logam dengan cara memanaskan benda kerja sampai di atas suhu rekristalisasinya 0,5 sampai 0,75. Kemudian diberikan gaya luar sehingga terjadi perubahan bentuk yang diinginkan. Setelah itu pada pengerjaan dingin atau cold metalworking adalah proses deformasi yang dilakukan pada temperatur di bawah temperatur rekristalisasi. Kemudian rekristalisasi adalah suatu proses di mana butir logam yang terdeformasi digantikan oleh butiran baru yang tidak terdeformasi, yang intinya tumbuh sampai butiran asli termasuk di dalamnya. Kemudian perbedaan antara pengerjaan cold metalworking dan hot metalworking. Pada pengerjaan hot metalworking, yang pertama yaitu dilakukan di atas temperatur rekristalisasi 0,5 sampai 0,75.
Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih rendah. Yang ketiga, perubahan sifat mekanik, yaitu keuletan naik, ketahanan terhadap impact naik. Kemudian pada pengerjaan cold metalworking atau dingin, yang pertama dilakukan di bawah temperatur rekristalisasi. Yang kedua, diperlukan gaya yang lebih tinggi. Yang ketiga, perubahan sifat mekanik besar, yaitu keuletan turun, kekuatan dan kekerasan naik. Kemudian kita keuntungan dari hot metalworking. Yang pertama, porositas dalam logam dapat dikurangi, ketidakmurnian dalam bentuk inklusi terpecah-pecah dan tersebar dalam logam, struktur butir lebih halus, sifat-sifat fisis atau keuletan dan ketangguhan meningkat, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengubah relatif kecil. Kemudian kerugian dari hot metalworking. Yang pertama, terjadi oksidasi dan pembentukan kerak pada permukaan benda kerja sehingga penyelesaian permukaan tidak bagus. Dimensi benda kerja yang dihasilkan kurang akurat. Kemudian peralatan pengerjaan panas dan biaya pemeliharaan mahal. Pada keuntungan proses cold metalworking atau pengerjaan dingin, yang pertama, tidak perlu pemanasan. Yang kedua, kekuatan tarik akan lebih baik dan dari benda asalnya. Yang ketiga, ketelitian atau dimensi yang lebih baik. Yang keempat, hasil permukaan benda kerja yang lebih baik. Yang kelima, bisa menghasilkan benda dengan ukuran seragam. Kemudian kerugian dari cold metalworking atau pengerjaan dingin. Yang pertama, daya pembentukan yang diperlukan lebih besar, peralatan yang diperlukan umumnya besar dan kuat, struktur kristal besar dan kasar sehingga lebih keras tapi rapuh, waktu proses. Demikianlah penjelasan saya tentang metalworking. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.